brand Muslim Fashion yang sebenarnya sudah ada dari tahun 2014 gitu ya, cuman sempat tutup karena ada beberapa kendala lah ya. Akhirnya muncul lagi, terus gabung bareng sama perusahaannya Haikal ya. Jadi kita bareng, jalanin bareng. Awalnya masih online dulu, setelah itu berjalan 2 tahun lah ya, akhirnya kita memutuskan untuk ada satu store lah secara offline-nya di Pejaten Village. Kenapa sih? Kalau busana muslim sebenarnya memang ini memang salah satu bisnis awal-awalnya saya ya, Muslim Fashion. Terus kenapa dibilang ya pasti kalau kita mau lihat potensi Muslim Fashion di Indonesia itu kan begitu luar biasa gitu ya. Nah, saya memang ambil segmen yang syar'i gitu kalau untuk yang Muslim Fashion ini gitu. Nah, jadi sudah cukup lama, terus waktu itu sempat bingungnya itu waktu mau jalanin lagi gitu. Nah, alhamdulillah ketemu sama Haikal memang mau jalanin, akhirnya sekarang yang jalanin Haikal gitu. Kalau saya lebih banyak bantu support yang lain. Kenapa dibukanya boardingnya di puasa 2020 ini? Apa? Di bulan puasa ini. Oh ya, kalau dibilang kenapa di bulan puasa, karena ya kita semua tahu bahwa di bulan puasa atau di bulan Ramadan itu permintaan atau demand dari Muslim Fashion itu banyak banget. Baju muslim, baju koko kah, baju untuk yang perempuannya, yang muslimahnya kah, itu paling banyak di bulan Ramadan. Nah, jadi kita coba mengambil momentum ini sih sebenarnya. Ambil momentum ini, kita buka, ya mudah-mudahan jadi secara traffic bagus dan secara salesnya mudah-mudahan juga bagus insya Allah. Oke? Kira ini nggak Syandil di sini? Ada, dia beberapa desain dibantu sama Shiren. Jadi kita memang ada FD-nya atau fashion designernya ada, tapi Shiren banyak yang meng-ACC-kan lah. Ini oke, yang ini enggak, coba tambahin ini, itu Shiren biasanya. Oke Bang, sekarang lagi sibuk nih ya sama fashion. Terus gimana tuh waktu sama anak-anak dan sama Shiren? Kalau sama ya pasti bagi waktu lah ya, dan misalnya ini kan kita grand opening, habis itu kan bisa kita tinggal sebenarnya. Artinya 2 jam kita hadir, habis itu kita bisa pulang ke rumah, ketemu sama anak-anak, itu juga bisa. Memang ada waktu-waktu khusus sama anak-anak. Kalau misalnya hari-hari biasa antar sekolah, itu biasanya pagi saya antar sekolah anak-anak dulu. Antar anak-anak sekolah, habis itu ngantor, setelah itu nanti ketemu lagi malamnya. Ya rutinitas saya tuh rata-rata kayak gitu, pagi sama malam sama anak-anak. Nah terus kalau dalam latar penting anak-anak sekarang udah masih ngajarin anak-anak belajar puasa. Ya, kalau misalnya Adam alhamdulillah udah puasa, Hawa juga udah. Walaupun Hawa di tahun kemarin Hawa masih ada yang bolong-bolong lah ya, tapi kita coba lah di tahun ini mudah-mudahan bisa full semuanya. Kalau dibilang belajar ya tahapan belajar itu kan mungkin ada tiba-tiba nggak kuat atau memang tiba-tiba dia juga nggak sanggup ya misalnya kayak gitu ya, itu masih kita kasih kelonggaran lah. Kecuali kalau memang ada uzur-uzur syar'i lah ya, misalnya memang ada orang yang sakit atau memang berpergian gitu ya, misalnya keluar kota, safar lah kita bilang, jadi musafir gitu. Nah itu memang kan diperbolehkan untuk tidak puasa gitu kan. Nah, Ada riwayatnya nggak buat anak-anak misalnya bisa masuk puasa kayak apa? Waktu itu sih kita nggak menjanjikan apa-apa, tapi lebih memang kita coba untuk kasih tahu bahwa ada hadiah terbesar, itu pahala dari Allah. Udah kita coba sampaikan gitu kan kepada anak-anak. Tapi hari yang balik belum kan? Tapi kalau misalnya untuk tahun ini, kalau nggak salah Shiren udah ngomong tuh, nanti ada hadiah buat kalian kalau misal full puasanya, ada Shiren udah kasih tahu, tapi saya lupa spesifiknya hadiahnya tuh apa, kayak belum dikasih tahu deh. Tapi semalam sahur ngajarin update si Adam sahur sampai ngantuk-ngantuk gitu. Terus itu lucu banget tuh. Itu
tetap perjuangan dia untuk bisa Iya. bangun sahur gitu meskipun ngantuk, tapi tetap dilakukan sama Adam gimana? Iya sih, memang ini udah agak mending sih sebenarnya ya. Adam sekarang ya, ketika bangun udah nggak pakai kacamata lagi karena kesilauan. Udah mending, dulu harus digendong dulu sampai ke kursi. Terus banyaklah dulu ya drama-drama yang harus kita lalui. Dek, kali hari ini udah 2 hari Adam sahur. Hari pertama aman, alhamdulillah. Yang keduanya nih, karena mungkin tadi malamnya kecapean, kejar-kejaran habis sholat taraweh, habis witir, habis itu sama teman-temannya kejar-kejaran tuh, mungkin kayak kecapean dia. Habis itu sampai di rumah minta saya lagi, Abi main kejar-kejaran lagi gitu, sama adiknya juga. Akhirnya kita main lumayan lama lah. Akhirnya tidurnya cukup larut ya. Nah di situ waktu bangun sahurnya dia agak ngerasa kurang nyaman gitu ya, kecapean, akhirnya minta disuapin sahurnya. Kalau Hawa yang hari kedua malah lebih enakan, kalau yang hari pertama dia cukup berat gitu. Tapi alhamdulillah, maksudnya apapun itu ini jadi experience lah ya, pengalaman buat mereka ketika berpuasa. Nah jadi dia tahu juga kalau Adam kalau kecapean banget nanti besok pagi ya, besok sahurnya jadi agak berat. Jadi ya experience buat mereka lah. Ada kesulitan nggak sih kalau mengajarkan Adam dan Hawa, misalkan harus mengingatkan mereka mengerti makna puasa? Kalau ke Adam udah, ke Hawa mungkin saya kayaknya lupa kasih tahu deh waktu itu. Cuman Hawa mungkin udah dikasih tahu kalau Hawa. Cuma kalau Adam memang udah disampaikan ya, beberapa yang kita dapatkan ketika kita berpuasa karena Allah itu udah kita sampaikan gitu. Dan alhamdulillah mudah-mudahan bisa dipahami sama anak-anak kami lah. Nah, Kang, menu buka puasa yang paling penting apa sih yang bagi keluarga wajar sendiri? Kalau menurut saya kurma lah ya, kurma karena satu sunnah udah pasti ya. Terus kedua kandungan kurma itu kan mungkin semua sudah tahu juga gitu. Itu mengganti energi yang sangat cepat untuk kita gitu kan. Jadi kita jadi langsung bisa beraktivitas seperti langsung kalau nggak mau langsung makan berat, makan kurma, minum air putih, habis itu langsung sholat maghrib misalnya kayak gitu. Kurma sih mungkin, kurma sama air putih itu kayaknya menu wajib kayaknya yang ada. Tapi kalau di Indonesia ya mungkin kita semua tahu juga lah, gorengan gitu kan, itu kayaknya harus ada. Kalau misalnya anak-anak sih harus ada masakan mami, itu biasanya kayak gitu tuh, mami masak apa, jadi request mereka. Kayak misalnya hari ini request Hawa nasi goreng, Adam nasi bakar, yang satu digoreng satu bakar ya gitu ya, request. Tapi nggak apa-apa, maksudnya ya ini jadi semacam kayak wajib ada masakan mami nih kalau ketika buka puasa. Bang, kalau lagi ngabuburit sama anak-anak biasanya ngapain sih Bang? Ngabuburitnya nih di keluarga Bang Wisnu. Ngabuburitnya ya, baru 2 hari sih memang. Yang hari pertama saya memang keluar rumah, hari kedua ini juga saya keluar rumah. Tapi mereka biasanya ada beberapa aktivitas memang, karena masih libur kan, Sabtu sama Minggu ya, pas-pasan. Biasa mereka gambar, terus mereka merojaah, ada juga ya, nggak banyak sih memang. Ada juga tilawah ya, ada gurunya memang, ada gurunya untuk mereka tahsin gitu. Jadi tapi nggak panjang yang seharian mereka tahsin baca Quran gitu, nggak, cuman ada tahsinnya, ada murojaahnya. Setelah itu ya layaknya anak-anak lah, main-main, fitrahnya anak-anak kan main gitu kan, menggambar lah, larian lah, apalah segala macam gitu. Yang penting kalau menurut saya bagaimana mereka cinta dulu sama amalan ini dulu gitu, sama ibadah puasa tuh cinta dulu. Jadi insya Allah nextnya mudah-mudahan jadi lebih gampang aja. Mas Wisnu, gimana sih ini target khusus mungkin di Ramadan ini untuk anak, keluarga, atau mungkin sih Anda mau ngapalin? Oke, siap, makasih ya. Yuk. Atau mungkin Anda mau ngapalin surat apa, berapa gitu, atau mau ngapalin surat sampai targetnya berapa surat atau apa gitu, ada nggak? Apa? Gimana Bro? Anda kayak di tahun Ramadan ini mau nargetin hafalannya? Oh, nggak ada. Nggak ada target hafalan, nggak ada sih. Kalau menurut saya yang penting dia konsisten aja lah untuk Ayo Mas.
dia konsisten aja untuk merojaah terus. Itu kalau menurut saya lebih baik kayak gitu. Dan memang kalau dikasih tahu sama guru-guru kita ya, bahwa yang penting anak-anak tuh sama ibadah tuh cinta dulu aja lah. Jangan terlalu di push untuk harus wajib gitu. Nanti objektifnya apa kita harus tahu gitu. Kalau kami memang lebih menekankan harus ada memang iya, kayak misalnya tahsin ya, baca Quran gitu kan, yang didampingi sama guru biar bacanya tidak salah. Itu memang harus ada setiap hari, kita upayakan. Murojaah juga, tapi nggak yang berat-berat, cuman nggak lama-lama lah gitu, sehingga mereka konsisten aja dulu setiap hari gitu. Kalau target hafal nggak ada. Tapi kalau Mas Wisnu sendiri kalau untuk menu sahur berbuka itu suka juga nggak sih? Enggak. Saya aman, apa yang ada kita makan lah. Aman, alhamdulillah. Siap. Terima kasih.